Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paris dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat rukun wudhu dan syarat rukun sholat. Ada beberapa syarat rukun wudhu dan syarat rukun sholat. Nah, kita beranjak ke penyajian syarat rukun wudhu. Para ulama mazhab berjima bahwa anggota wudhu yang disebut dalam Al-Quran merupakan rukun dari wudhu, yaitu yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan, ketiga mengusap kepala, dan yang terakhir membasuh kaki. Keempat rukun tersebut disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bizunusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Kendati demikian, mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi menambahkan rukun wudhu selain yang termaksud dalam Al-Quran, kecuali Hanafi. Mereka berkata, barang siapa yang berwudu dengan melakukan 4 rukun, maka wudunya sah, akan tetapi ia meninggalkan sunnah wudu yang lain. Adapun rukun wudu setiap mazhab sebagai berikut. Yang pertama, rukun wudu menurut Hanafi. Menurut Hanafi, yang pertama itu membasuh wajah, yaitu membasuh dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi hingga bagian bawah dagu. Yang kedua, membasuh tangan, yaitu membasuh dari ujung jari tangan hingga sikut. Yang ketiga, membasuh kaki, yaitu membasuh mata kaki hingga akhir bagian bawah kaki. Yang keempat, basuh kepala, membasuh seperempat kepala bagi pria maupun wanita, dan itu yang wajib menurut mazhab Hanafi. Yang kedua, syarat rukun wudhu menurut Maliki. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, batasannya sama dengan mazhab Hanafi. Yang ketiga membasuh tangan dari ujung jari hingga siku. Yang keempat membasuh rambut kepala dari batasan rambut dengan dagu sampai ke bagian belakang kepala bagi pria dan wanita. Yang kelima membasuh kedua kaki. Yang keenam muallah, yaitu bergegas mengusap bagian wudhu lainnya agar bagian wudhu yang telah dibasuh tidak kering. Yang ketujuh, menggosok bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota wudhu. Yang ketiga, syarat rukun menurut Syafi'i. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Menurut Syafi'i, batas wajah yaitu sama dengan batas yang telah ditentukan oleh Hanafi. Hanya saja mereka mewajibkan untuk membasuh bagian bawah dahi termasuk jenggot. Jika jenggotnya lebat, maka disunahkan untuk menggosok sampai bagian dalamnya. Namun jika jenggotnya tipis, maka wajib baginya mengusap semua bagian jenggot. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Bagi tangan yang wajib dibasuh menurut mereka sama dengan batas tangan yang telah ditentukan oleh Hanafi. Hanya saja Syafi'i mewajibkan untuk menghilangkan kotoran di bawah kuku. Yang keempat, membasuh kaki. Yang kelima, tartib, yaitu melakukan rangkaian wudhu dengan berurutan. Yang keenam, muallah, yaitu bersegera membasuh bagian wudhu lainnya sebelum bagian yang sudah dibasuh menjadi kering. Syarat yang keempat rukun wudhu yaitu menurut Hambali. Yang pertama, membasuh wajah. Adapun niat Hambali menjadikan sebagai syarat wudhu bukan rukun wudhu. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Batasannya sama dengan mazhab lain. Yang ketiga, mengusap seluruh bagian rambut di kepala, yaitu mengusap seluruh bagian rambut di kepala termasuk kedua telinga. Namun jika rambutnya panjang sampai melewati batas kepala, maka tidak wajib mengusap rambut yang melebihi batas kepala. Yang keempat, membasuh kaki. Yang kelima, tartib, yaitu melakukan rangkaian wudhu dengan berurutan. Yang keenam, muallah, yaitu
bersegera membasuh bagian wudhu lainnya sebelum bagian yang sudah dibasuh menjadi kering. Baik, kita lanjut ke materi syarat rukun sholat. Sholat memiliki beberapa rukun, syarat sah, sunat sholat, dan yang sholat. Yang pertama, rukun sholat menurut 4 mazhab. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat tidak sah, tidak teranggap secara syar'i, dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang ada beberapa rukun sholat menurut para mazhab. Yang pertama, rukun sholat menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6, yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku, sunnah membaca tasbih, yang kelima sujud, yang keenam duduk tasahud akhir. Yang kedua, rukun sholat menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13, yakni yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, sunnah membaca tasbih, yang keenam i'tidal, bangun dari ruku, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang sembilan duduk tasahud akhir, 10 membaca tasahud akhir, 11 membaca sholawat nabi, 12 salam, 13 tartib. Yang ketiga, rukun sholat menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat ada 13, yakni yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku sunnah membaca tasbih, yang keenam i'tidal, bangun dari ruku, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang 9 duduk tasahud akhir, yang 10 membaca tasahud akhir, yang 11 membaca sholawat nabi, yang 12 salam, 13 tartib. Yang keempat, rukun sholat menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, rukun sholat ada 13, yakni yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku wajib membaca tasbih, yang kelima i'tidal, bangun dari ruku, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk di antara dua sujud, yang kedelapan duduk tasawuf akhir, yang 9 membaca tasawuf akhir, yang 10 membaca sholawat nabi, yang 11 salam, 12 tartib, 13 tumaninah. Di sini bisa kita lihat di mana mazhab Hanafi termasuk yang paling sedikit dalam menetapkan jumlah rukun sholat, hanya 6 saja, sementara ulama lain berpendapat sholat ada 13. Walaupun juga terdapat lagi perbedaan dalam hal yang 12 tersebut. Penyebab perbedaan dalam hal ini, niat ulama berbeda dalam hal apakah niat ini termasuk mengenai rukun atau tidak seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun ulama berbeda pendapat hukum melafalkan. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.